Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Anggraini Fadilah. Saya dari kelas 11 Salman Al-Farisi, asal sekolah SMA Arisalah, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang membatalkan puasa. Teman-teman tahu nggak? Ada berapa hal yang membatalkan puasa? Ya, jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 9. Nah, ke-9 itu akan kita bahas di video kali ini. Nah, yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Jadi di sini lubang yang dimaksud itu adalah 5 lubang. Ada 5 lubang yang dimaksud. Yang pertama adalah lubang mulut. Yang kedua lubang hidung. Yang ketiga lubang telinga. Yang keempat lubang buang air kecil. Dan yang terakhir adalah lubang buang air besar. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah lubang mulut. Jadi, bagaimana puasa kita itu dapat batal dengan lubang mulut ini? Jawabannya adalah ketika kita menelan sesuatu tersebut. Jadi apa yang membatalkan nelennya? Misalnya, kita menemukan permen di meja, terus kita makan, kita masukkan ke dalam mulut, ke dalam lubang mulut. Nah, batal tidak? Tidak batal. Jadi, tapi kalau kita telan, permen itu kita telan, bagaimana batal? Batal. Karena itu tadi, yang menyebabkan batalnya puasa melalui lubang mulut itu adalah nelennya. Kalau nggak ditelan berarti nggak batal, tapi makruh hukumnya. Terus nih, saya ada sering sekali mendengar pertanyaan, bagaimana kalau kita menelan ludah kita di siang hari ketika puasa? Batal ataukah batal? Tidak juga, tidak batal. Dengan catatan, ada 3 catatan mengenai ludah ini, yaitu catatan yang pertama adalah ludah itu adalah ludahmu sendiri. Ya, yang kedua, ludah itu ada di dalam mulut. Nah, yang ketiga, ludah itu masih asli, tidak bercampur dengan benda yang lain. Nah, bahasan lubang yang kedua yaitu lubang hidung. Jadi, bagaimana melalui lubang hidung ini puasa kita dapat batal? Jadi melalui lubang hidung ini puasa kita dapat batal jika yang kita masukkan ke dalam hidung itu telah mencapai bagian atas. Artinya bagian atas itu bagian yang ada di sini ya teman-teman. Nah, kalau cuma sekedar kita memasukkan misalnya nih jari, misalnya ada yang mohon maaf itu suka ngupil. Nah, itu kita hanya menggunakan jari. Nah, apakah itu batal? Tidak, karena itu yang kita masukkan hanya sampai di lubang bawah. Kalau kita sudah sampai di lubang atas, misalnya masukkan air, nah, terus kita terasa panas, ada kayak nyegrak-nyegrak gitu, apakah batal? Nah, itu baru batal. Nah, lubang yang ketiga yaitu lubang telinga. Jadi bagaimana melalui lubang telinga ini puasa kita dapat batal jika kita memasukkan sesuatu itu sampai mengenai bagian dalam yang tidak bisa dijangkau oleh kelingking. Jadi kalau kita hanya sekedar memasukkan kelingking ke dalam telinga itu nggak batal. Tapi kalau sudah sampai misalnya kita pakai cotton bud, nah itu kan nggak bisa lagi tuh dijangkau pakai kelingking. Nah jadi itu batal. Nah yang keempat dan kelima ini adalah lubang luar atau lubang depan ataupun lubang belakang. Jadi ini satu paket. Syaratnya puasa kita batal melalui kedua lubang ini apabila kita lubang tersebut itu kemasukan dengan air. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Jadi kalau kita muntah dengan sengaja pada siang hari dalam kondisi puasa, apakah itu batal? Jelas batal. Kalau nggak sengaja, berarti nggak batal. Dengan catatan, setelah kita muntah, itu kita nggak boleh menelan ludah dulu sebelum kita berkumur, sebelum kita mensucikannya. Jadi, kita tahan dulu. Kalau mau menelan ludah, itu kita tahan dulu. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa yang ketiga yaitu berhubungan bagi suami istri, biarpun berhubungannya itu tanpa keluar air mani. Jadi, walaupun
nggak keluar air mani, tapi pada siang hari masih dalam kondisi puasa, sepasang suami istri melakukan hubungan secara sengaja, walaupun itu tidak keluar air mani, maka puasanya batal. Nah, yang keempat adalah keluar air mani walaupun tanpa melakukan hubungan. Nah, kemudian yang membatalkan puasa yaitu yang kelima, haid, yang keenam, nifas, yang ketujuh, melahirkan. Nah, melahirkan ini mau melahirkan bayi atau mau melahirkan bakal bayi itu batal. Melahirkan bakal bayi gimana? Contohnya keguguran. Maka kalau kita sedang puasa terus kita keguguran, apakah batal? Jelas batal. Kemudian kita puasa pukul 4 sore misalnya, pukul 4 sore kita melahirkan, atau batal? Batal. Nah, yang membatalkan puasa selanjutnya itu yang kedelapan, itu adalah hilang akal. Nah, hilang akal di sini ada 3 golongan. Jadi yang pertama itu adalah gila. Jadi kalaupun kita misalnya kita gila, kita lagi puasa, terus kita gila, maka atau batal? Jelas batal ya teman-teman, itu sudah pasti batal. Nah, yang hilang akal yang golongan kedua yaitu pingsan. Nah, pingsan ini bisa menyebabkan batal puasa jika pingsannya ini tidak sadar dalam sehari penuh. Jadi misalnya setelah kita sahur kita pingsan, bangun-bangun isya misalnya, maka itu batal. Tapi jika belum dalam sehari kita sudah sadar, misalnya setelah sahur kita pingsan, terus kita sadar itu zuhur, nah terus sempat sadar terus pingsan lagi, nah itu nggak batal. Nah, hilang akal yang ketiga yaitu tidur. Jadi tidur ini tidak membatalkan puasa walaupun tidurnya itu sehari penuh, misalnya dari setelah sahur sampai azan isya, itu nggak batal. Tidur tidak menyebabkan batal. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa yang terakhir yaitu murtad. Murtad ini artinya kita keluar dari keyakinan, kita tidak lagi mengatasnamakan Allah sebagai Tuhan kita, kita tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, kita tidak menganggap Al-Quran ini sebagai kitab suci kita, maka itu adalah keluar dari keyakinan, keluar dari keimanan. Maka murtad ini adalah yang paling terbesar yang menyebabkan hal yang membatalkan puasa. Nah teman-teman, sekian penjelasan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga puasanya lancar semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja.